Halo semua, selamat datang di Rekan Imaji, ruang untuk imaji yang bersemarak. Gimana kabar rekan-rekan semua? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat selalu. Yang punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Yang lagi sibuk kerja atau kuliah atau kesibukan yang lain, semoga ketika menonton Rekan Imaji ada manfaat yang bisa diambil. Kali ini saya bikin konten sendirian karena rekan saya Alif sedang ada urusan. Dan pada pembahasan kali ini saya akan bahas tentang nalar. Gimana cara berpikir yang logis, yang tepat, dan bijaksana tentunya ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, bagi rekan-rekan semua yang merasa channel Rekan Imaji ini bermanfaat, bisa di subscribe, nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan info-info penting dari Rekan Imaji. Dan bagi teman-teman semua yang ingin mendukung channel Rekan Imaji supaya bisa terus berkembang, bisa berdonasi via Saweria, bisa diklik di link deskripsi di bawah. Oke, kali ini saya akan bahas tentang nalar. Nalar itu artinya apa sih? Kalau kita lihat dari arti kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nalar itu adalah cara berpikir yang logis atau suatu keputusan yang diambil, mau itu baik ataupun buruk, atau juga bisa diartikan sebagai kekuatan pikir. Ini makna menurut KBBI ya. Bisa kita pahami sendiri bahwa nalar itu adalah olah pikir kita yang berpikir logis. Maksudnya apa? Tidak asal bunyi, tidak asal menjudge atau menghakimi, tidak asal berbicara jika tidak tahu sebabnya, dan bisa diartikan segala macamnya ya. Tapi itu kunci utamanya tentang makna nalar gitu ya. Nah, kenapa saya ingin mengangkat tema nalar ini? Karena menurut saya masalah kehidupan kita itu disebabkan oleh perasaan kita yang kurang baik dan cara berpikir kita yang tidak bijaksana. Nalar kita itu terlalu brutal ya, bisa dikatakan, karena sibuk melihat aib orang, sibuk menjatuhkan teman, sibuk menjilat ya, sibuk apalagi yang dimana itu merusak gitu ya, merugikan orang lain gitu, dan tidak ada manfaatnya untuk diri kita sendiri selain membuat kerusuhan dan huru-hara. Makanya di sini saya tertarik ingin membahas tentang nalar gitu ya. Gimana cara bernalar yang baik dan bijaksana, tentunya dengan contoh-contoh yang memang simpel dan bisa dipahami. Lalu bagaimana kita bisa mengenal nalar kita itu lebih condong mengambil keputusan yang baik atau yang buruk? Kita bisa melihat bagaimana kita mengambil sebuah keputusan dan apa yang kita perbuat. Karena perbuatan itu muncul dari nalar ya, dari olah pikir kita. Kalau kita melakukan perbuatan yang lebih banyak merugikan orang, lebih banyak tidak ada manfaatnya untuk orang lain, tidak ada manfaatnya untuk diri sendiri, maka bernalar kita itu ada yang tidak beres ya. Karena memang kebanyakan condong kepada hal yang tidak baik. Nah, jika kita berbuat banyak kebaikan ya, bermanfaat untuk teman-teman, untuk orang lain, nah maka bisa dilihat bernalar kita itu logis, karena kita bisa melakukan banyak hal kebaikan yang itu memang bisa menjadi hal yang luar biasa bagi banyak orang. Ini self diagnose saja ya, ini juga menurut saya pribadi gitu. Nah, gimana sih proses bernalar yang benar dan bijaksana itu? Bernalar itu sebetulnya satu kuncinya. Kita harus sadar bahwa segala lini masa kehidupan kita itu terjadi dan berjalan karena ada sumber kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, yaitu Tuhan gitu ya. Selama kita bernalar,
Dan nalar kita itu terbentuk karena kita yakin bahwa kehidupan kita ini baik-baik saja, karena kita percaya bahwa sumber yang kuat yang tidak bisa dikalahkan ini ada dengan kita. Maka kita dalam kehidupan, dalam berbagai polemik masalah, kita bisa melaluinya dengan baik. Dan tentunya bukan dengan baik dalam artian kita tidak bersedih ya, atau tidak menderita gitu. Pasti ada penderitaan, pasti ada ujian, dan juga ada momentum di mana kita nggak sedih gitu. Tapi ketika kita bernalar dengan kita percaya bahwa kita ini sebetulnya bukan siapa-siapa gitu ya. Kita ini bisa melakukan segala hal karena kita mempunyai kekuatan yang sangat besar gitu, yaitu Tuhan. Nah, ini konsep nalar yang perlu dijadikan fondasi awal sebelum kita melakukan banyak hal ya. Karena ketika kita tidak punya pegangan dalam kehidupan ya, apalagi nalar kita itu selalu bergantung pada hal-hal materialistik atau kepada orang lain, pasti kecewa gitu. Karena memang kita sebagai manusia dengan manusia lain itu tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan, dan pasti hasilnya itu tidak selalu baik. Nah, karena hasilnya tidak selalu baik, oleh karena itu bagaimana sih cara bernalar yang bijaksana yang pastinya melindungi kita dari segala resah, gelisah, gundah, dan bernalar yang tidak tepat. Bernalar dengan bijaksana itu selain kita tadi pertama yakin dengan sumber kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, yaitu Tuhan. Yang kedua, kita harus hilangkan siapa kita di dalam diri kita. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya begini, kita bernalar tapi tidak sibuk dengan hal-hal yang buruk yang ada di setiap orang. Kenapa begitu? Karena setiap orang itu punya yang namanya kekurangan, punya yang namanya aib, dan tidak lepas kita juga punya hal yang sama dari setiap orang yang kita lihat gitu ya. Kita juga punya kekurangan, punya keburukan gitu. Nah, bernalar yang bijak itu adalah kita tidak melihat sesuatu yang buruk mau di diri siapapun, tapi yang kita lihat itu adalah semua keindahan-keindahan yang ada di setiap orang gitu. Jadi ketika kita bernalar dengan konsep zero, dalam artian kita tidak fokus dan sibuk dengan kejelekan orang, keburukan orang, dengan segala overthinking yang ada, kita malah sibuk untuk terus melatih positive thinking dan fokus dengan kebaikan setiap orang yang datang kepada kita, maka nalar kita perlahan akan menjadi lurus dan bijaksana. Karena orang bijaksana itu adalah orang yang fokus pada kebaikan yang ada di depan matanya. Itu orang bijaksana menurut saya ya. Karena seseorang yang bijaksana tidak mungkin sibuk melihat jelek-jeleknya orang lain, atau menjatuhkan orang lain, atau mencari cara gimana dia bisa memanfaatkan orang lain. Orang bijaksana tidak sibuk dengan hal-hal yang merugikan, tapi sibuk dengan hal-hal yang bisa memberikan kebaikan dan menyebarkan kebaikan itu ke banyak orang. Nah, nalar yang bisa saya kasih contoh, masih nalar yang tepat itu kayak misalkan contoh nih. Misalkan sedang ada pemilihan presiden ya. Ada dua calon, yang satu A, yang satu B gitu. Lalu orang-orang ini kita rakyat berdebat gitu ya. Yang satu bagusan A, yang satu bilang bagusan B. Ya memang pasti ada kontra seperti ini ya, perbedaan pendapat antara kedua capres tersebut. Tapi nalar yang lurus, dia tidak akan mencari yang A nih jeleknya ini, yang B nih jeleknya ini, lalu yang A nih unggulnya ini, yang B unggulnya seperti ini. Tapi kalau nalarnya itu bijaksana, dia tidak akan mendebatkan siapa yang buruk siapa yang baik, tapi dia tahu siapapun yang menang, itulah yang jadi presidennya gitu ya, itulah yang akan memimpin negara. Jadi yang didebatkan bukan siapa yang unggul, tapi bisa nggak nanti ketika si A atau si B ini menang menjaga amanahnya, menjaga janjinya, dan bisa tidak ada yang memimpin negara dengan baik gitu. Nah, ini yang
saya sebut bernalar dengan bijaksana. Jadi fokus untuk melihat apa yang bisa diperbaiki dalam hal kebaikan gitu ya, bukan sibuk mencari hal-hal yang tidak penting seperti melihat di mana keburukan orang atau kejelekan orang itu ya. Nah, apa sih dampak kita bernalar dengan cara yang zero, yang tidak fokus dengan keburukan atau tidak fokus dengan overthinking gitu? Ketika kita sudah melatih nalar tersebut, maka dalam diri kita itu bisa menjalankan 3 pilar penting dalam kehidupan. Karena saya bikin teori sendiri ya dalam kehidupan, saya punya prinsip sendiri, yaitu ada prinsip yang namanya rasa bersyukur, rasa menerima takdir atau kita sebut biasanya ikhlas gitu ya. Yang ketiga rasa bersabar gitu. Jadi ketika kita melatih nalar kita untuk tidak fokus dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang tidak baik, maka secara tidak langsung kita melatih untuk bisa bersyukur akan segala apapun yang kita dapatkan maupun yang tidak kita dapatkan. Dan kita juga melatih diri kita bagaimana kita menerima kehidupan yang kadang tidak selalu menyenangkan. Ada saja kehidupan yang selalu membuat kita itu kadang sedih, terluka gitu ya. Yang ketiga, kita juga melatih bagaimana kita itu bersabar ya, menerima segala musibah dan keadaan yang memang tidak mengenakan dalam hidup. Karena ketika kita bernalar dengan cara yang tadi ya, yang pertama dengan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu bersama kita, kedua kita fokus dengan kebaikan yang ada ya, tidak melihat apapun yang buruk gitu ya, maka kita bisa memberikan energi yang luar biasa besar dan itu baik buat banyak orang. Dan ini ngaruh ke banyak hal ya, bernalar yang bijaksana seperti ini itu membuat kita tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan luar ataupun dengan sosial. Kita tidak bisa didikte dengan sosial karena kita punya prinsip bahwa ya yang kita lihat itu ya kebaikan semua. Jadi kalaupun ada ujian atau suatu hal yang menguji diri kita, ketika ada hal-hal yang menguji perasaan kita, ketika kita bernalar bahwa itu adalah demi kebaikan diri kita ya, atau demi kebaikan untuk kita bisa lebih baik, maka output yang kita lakukan ketika kita merespon suatu masalah, kita tidak jadi melakukan hal-hal yang buruk, tapi tetap menjadi hal yang positif. Makanya kalau tidak salah saya pernah baca jurnal gitu ya, dampak efek berpikir positif ya, bernalar dengan bijaksana gitu ya, tidak melihat si paling-paling ya atau merasa paling hebat apa, tidak juga fokus kepada keburukan orang lain. Hasilnya orang yang bertahan dengan nalar yang bijaksana, dengan positive thinking, itu punya kesempatan 10 tahun untuk usianya lebih panjang gitu ya. Karena dia menjadi lebih sehat, dia bisa berpikir dengan jernih, dan masih banyak manfaat lain, dan nanti bisa dicari sendiri jurnalnya, dan itu sudah dibuktikan gitu, tidak asal bunyi gitu ya. Nah ini juga sama dengan yang saya mention di awal, bernalar gitu. Tadi sudah saya sebutkan contohnya ketika lagi pilpres gitu ya. Kalau mau contoh yang lain seperti gini, contoh yang lain bisa saya bilang, misalkan kita melakukan kebaikan, tujuan kita pasti mendapatkan amal ya, atau pasti minimal surga gitu kan. Dengan nalar kita, ketika nalar kita belum tepat, kita pasti berpikir bahwa melakukan kebaikan kita dapat surga gitu ya. Memang kebaikan pasti menghasilkan amal yang kita pasti ke surga, tapi kita lupa bahwa surga itu tidak bisa nego kepada Tuhan agar kita masuk ke dalamnya gitu ya. Jadi nalar yang bijaksana itu, ketika kita melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu hanya karena Tuhan, untuk Tuhan, bukan karena kita mau surga atau kita ingin dipuja-puji, kita ingin dianggap lebih hebat, alim atau apa gitu ya. Karena surga tidak bisa nego kepada Tuhan agar kita masuk ke dalamnya, kan gitu ya gitu. Kita bisa paham nalar yang tepat dan tidak tepat gitu ya. Kalau nalar yang tepat, orang melakukan kebaikan itu bukan karena dirinya sendiri,
atau demi pujian atau ada maksud terselubung di belakangnya. Tapi orang yang nalar bijaksana, dia melakukan segala hal itu karena dia cinta kepada Tuhan dan hanya untuk Tuhan yang dia lakukan. Gitu. Kalau muslim ya mungkin sholat, puasa dan lain-lain ya. Kalau agama lain saya kurang tahu, tapi yang penting pasti setiap agama itu mengajarkan kebaikan, tidak mungkin mengajarkan kerusuhan atau huru-hara gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam poin bernalar gitu ya, memutuskan suatu perkara, melihat segala fenomena dan memahaminya dengan tepat gitu, tidak tidak asal bunyi gitu ya. Nah, itu jadi contohnya seperti itu. Nah, ketika diaplikasikan ke dalam kehidupan kita, ketika sama teman, sama pasangan, sama orang tua, sanak saudara, maka ketika kita bernalar dengan bijaksana, kita bukan jadi orang yang baperan ya, dikit-dikit nangis atau dikit-dikit tersinggung gitu ya. Tapi kita jadi melatih diri kita gimana apapun keadaannya gitu ya. Nalar yang bijaksana itu kita merespon fenomena karena kita tahu bahwa semua itu untuk Tuhan gitu ya. Semua itu untuk kebaikan kita kepada Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya dipahami lebih dalam, ketika kita mempraktekkan nalar bijaksana ini, hasilnya kita tidak bisa terpengaruh oleh lingkungan itu sendiri gitu ya. Tapi memang prosesnya itu tidak instan, panjang, penuh dengan ujian ya. Tidak ada yang instan dalam kehidupan, semua memang perlu proses. Seperti manusia saja kan, lahir tidak langsung sebesar ini kan, sebesar orang dewasa kan, pasti kan dari bayi dulu ya kan, belajar jalan dan sebagainya. Nah, sama dengan bernalar ini. Jadi buat teman-teman semua, bernalar dengan bijak gitu ya, melihat hal bukan dari sisi keburukan atau mendebatkan hal-hal yang memang hasilnya itu tidak manfaat. Kayak tadi yang pilpres itu mendebatkan si A dan si B, padahal ujungnya juga A atau B jadi presiden. Harusnya didebatkan itu ya, potensial gimana nih untuk menjadi presiden gitu ya. Nah, kalau tadi yang tentang kebaikan, jangan fokus untuk mendapatkan feedbacknya, tapi ya udah lakukan aja hal tersebut dan biarkanlah Tuhan yang menentukan gitu. Jadi ketika kita berhasil dengan nalar yang bijaksana tersebut, kita tidak akan merasakan rugi sama sekali, malah semakin nambah ya menurut saya pribadi ketika kita mempraktekkan tersebut. Karena ini juga reminder buat saya, malah kita semakin semangat gitu untuk memberikan kebaikan ke banyak orang, karena yang difokuskan bukan tentang kita ini baik atau kita ini bisa dianggap oke sama orang atau apapun lah yang ibarat kata ekspektasi lah gitu ya. Nalar itu yang bijaksana itu bukan membutuhkan ekspektasi atau membutuhkan feedback. Nalar itu adalah sesuatu di mana kita melakukan perbuatan, kita percaya perbuatan itu hanya untuk Tuhan. Makanya tadi makna di awal, arti nalar adalah berpikir logis ya. Berpikir logis itu kan artinya bisa memilah-milah gitu ya, tentang apapun yang kita perbuat itu hasilnya apa, untuk apa, dan apa kerugiannya, apa kebaikannya. Itu makna nalar yang tadi saya mention di awal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu sudah jelas. Nah, bernalar itu, mengolah pikir itu, kita perlu dengan yang namanya menganalisa dengan bijak juga ya, dengan pelan-pelan, dengan penuh penghayatan, pahami, tidak bisa langsung asal bunyi. Dan yang pastinya ketika kita berdiskusi dengan teman-teman dan rekan-rekan gitu ya, pastikan diskusi kita itu bukan fokus kepada objeknya atau kepada manusianya gitu ya, tapi fokus dengan apa sih yang bisa kita berikan antar manusia atau antar manusia dengan hewan. Misalkan kan kebaikan bukan hanya dengan manusia, bisa juga dengan hewan gitu ya, memberi makan kucing misalkan, merawat anjing atau kuda segala macam kan banyak.
tidak hanya kepada manusia dalam melakukan kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan tersebut itu dihasilkan oleh yaitu tadi bagaimana kita bernalar gitu. Itu yang menurut saya hal yang krusial ya. Kita suka lupa berbuat sesuatu, padahal sesuatu yang kita perbuat itu tergantung nalar kita, bagaimana kita memutuskan suatu perkara tersebut gitu. Makanya pastikan ketika kita berbuat akan banyak hal, ya kebaikan itu hanyalah untuk Tuhan gitu, bukan untuk diri kita. Diri kita itu sudah ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan gitu. Mau kebaikan apapun yang kita lakukan, hal apapun yang kita putuskan, pastikan itu bukan karena ego kita, bukan karena hasrat kita. Ya pastikan itu hal yang terbaik, karena itulah nalar kita bisa dinilai gitu ya, bijaksana atau tidak gitu. Sekian dari saya tentang episode nalar gitu ya, karena mungkin akan ada lanjutannya episode nalar ini. Kan nanti bakal saya bahas juga sama rekan saya Alif gitu. Nah, ini untuk jembatan awal aja. Segitu dulu, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Semoga bisa dipahami nalar yang bijaksana itu seperti apa, lalu efeknya, dampaknya apa, dan apa manfaatnya untuk orang lain atau diri sendiri gitu ya. Segitu saja. Selamat beraktivitas gitu ya. Jangan lupa di subscribe bagi yang penonton yang baru ya, yang belum subscribe gitu ya. Semoga tertarik juga dengan konten-konten kita, karena kita akan selalu membahas hal-hal yang memang krusial dan penting untuk kehidupan sosial. Peace, alas.